Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita untuk belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan kita akan melanjutkan lagi review saham IPO, yaitu saham KAQI. Nanti kita akan baca kaki ya, supaya lebih mudah dalam membacanya. Dan kita akan bahas sampai tuntas. Pastikan Bapak Ibu semua menonton video ini sampai akhir. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti kedepannya kita bisa belajar bersama. Kita langsung masuk ke pembahasannya, profil usaha dari KAQI atau KAQI ini. PT Jantra Group Indonesia Tbk atau KAQI ini resmi berdiri sejak tahun 2017, walaupun usaha ini sudah berjalan sejak tahun 1998 ya. KAQI ini bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang serta aksesoris kaki-kaki kendaraan yang berkualitas di Indonesia. KAQI hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memaksimalkan performa kendaraan khususnya di bagian komponen kaki-kaki. Dengan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, KAQI berupaya untuk memberikan layanan yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. KAQI fokus pada pemanfaatan teknologi dan material yang ramah lingkungan dalam setiap aspek kegiatan usaha, mulai dari pemilihan suku cadang yang ramah lingkungan hingga proses perawatan dan perbaikan kendaraan yang mengutamakan efisiensi energi. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari KAQI ini adalah perseroan ingin menjadi sektor otomotif pilihan nomor satu yang berkualitas serta berpengalaman di Indonesia. Dan misinya untuk mencapai visi tersebut ada 5 poin utama. Yang pertama intinya adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik. Dan yang kedua adalah mengedepankan green smart driving. Yang ketiga adalah membangun hubungan kemitraan yang strategis. Yang keempat adalah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Dan yang kelima adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berkualitas. Pemilik perusahaan dari KAQI kita bisa ketahui bersama berdasarkan tabel berikut ini ya. Ini ada sebelum IPO dan setelah IPO. Kita bisa fokuskan pemahaman kita pada yang sesudah IPO. Karena dari sini kita bisa ketahui saham-saham yang lama itu tidak dibeli dengan adanya IPO, tapi diterbitkan saham baru. Jadi kita bisa langsung tengok yang sebelah kanan. Pemilik mayoritas dari KAQI ini adalah PT Tahta Kertajaya Indonesia atau TKI kalau di laporan prospektusnya ya. Ini sebesar 78,32% setelah IPO nanti. Dan masyarakat punya 21,67% setelah IPO nanti. Lalu penerima manfaat akhir dari saham KAQI ini adalah Bapak Imam Sujono selaku Direktur Utama dan juga Bapak Jantra Al-Rasyid selaku Komisaris Utama dari KAQI. Bapak Imam Sujono dan juga Bapak Jantra Al-Rasyid ini masing-masing punya 37,50% saham dari pengendalinya yaitu PT Tahta Kertajaya Indonesia. Dan ini kita sebut Bapak Sujono ya, mungkin kalau pengejaan yang benar Bapak Suyono ya kita mohon maaf karena kita mengetahuinya ini ya Bapak Sujono. Kita masuk ke struktur organisasinya, dan struktur organisasi ini juga dari laporan prospektusnya. Ini berdasarkan akta nomor 103 tanggal 25 Maret 2024. Jumlah komisaris dan jumlah direkturnya itu masing-masing hanya 2 orang. Jadi total manajemen kuncinya hanya 4 orang. Yang mana kami nilai ini cukup efisien ya Bapak Ibu untuk ukuran bisnis seperti KAQI. Dan kita akan melihat profil dari Bapak Jantra Al-Rasyid serta Bapak Imam Sujono selaku komisaris utama dan juga direktur utamanya. Ada baiknya Bapak Ibu juga melihat profil komisaris dan direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita masuk dulu ke Bapak Jantra Al-Rasyid selaku komisaris utama. Beliau ini komisaris utama sejak 2019, beliau WNI dan usianya masih relatif muda ya, yaitu 24 tahun. Lalu pendidikan beliau adalah sarjana manajemen di Universitas Tama Jagakarsa pada tahun 2024. Secara garis besar, Bapak Jantra Al-Rasyid ini punya keahlian dalam kepemimpinan strategis walaupun kami nilai beliau masih relatif muda ya dari sisi pengalamannya. Sedangkan Bapak Imam Sujono sendiri, beliau adalah direktur utama sejak tahun 1998, beliau WNI dan usia sekitar 48 tahun. Latar belakang pendidikan beliau adalah SMA Mardi Tresno Pare Kediri di tahun 1994, dan secara garis besar beliau punya keahlian utama dan pengalaman yang mendalam dalam bidang otomotif, Bapak Ibu.
Masuk ke bisnis model utama dari Kaki, Bapak Ibu, tadi di awal sudah kita singgung secara sekilas, sekarang kita ini masuk lebih dalam ya. Model bisnis dari Kaki ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan kaki-kaki mobil dengan merek Jantra Kaki-Kaki. Produk dan layanan yang ditawarkan ini meliputi paket perbaikan komponen kaki-kaki mobil seperti tie rod, long tie rod, ball joint, link stable, rack steer, shock absorber, spurring balancing, bubut disc brake, bearing roda, dan juga kampas rem. Mungkin teman-teman yang dari otomotif lebih bisa memahami istilah-istilah tersebut ya. Dan segmen konsumen yang disasar ini mencakup pengguna kendaraan roda 4 dari kelas menengah hingga atas. Lalu Kaki ini punya jaringan distribusi melalui bengkel-bengkel yang tersebar di 10 kota di Jawa dan Bali, serta memanfaatkan strategi lokasi strategis untuk menjangkau pelanggan yang disasarnya. Kaki ini mengandalkan kemitraan dengan pemasok suku cadang dan peralatan kerja yang mutakhir guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kita melihat keunggulan utama dari Kaki ini adalah Kaki punya integrasi model bisnis yang menggabungkan branding yang kuat, jaringan bengkel yang strategis, serta pelatihan intensif melalui Jantra Academy yang memastikan kualitas layanan ini bisa disalurkan secara konsisten. Tetapi dari situ juga menyimpan kelemahan utama. Kelemahan utamanya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan suku cadang berkualitas dan tenaga kerja yang terampil. Jika terjadi gangguan rantai pasok, baik itu pada suku cadangnya maupun pada sumber daya manusianya, ya ini dapat menghambat operasional bisnis. Wilayah operasi dari Kaki, kalau kita melihat dari prospektus ya, kita bisa zoom seperti apa. Kaki ini berkantor pusat di Tangerang Selatan, namun Kaki juga mengendalikan operasi di seluruh wilayah Indonesia, walaupun spesifiknya di Jawa Bali ya, dengan beberapa bengkel yang tersebar di Indonesia, yaitu seperti di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, Jakarta, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, Sidoarjo, Kediri, Magelang, dan juga Bali. Kita masuk ke rencana perolehan dan penggunaan dana IPO. Kita bahas dulu ke rencana perolehan dana IPO ya. Kaki akan menjual setidaknya 450 juta lembar saham atau setara dengan 21,67% kepemilikannya. Ini dijual ke masyarakat dengan harga penawaran di range 100 sampai 120 rupiah per lembar saham. Saham yang diterbitkan ini bersumber dari saham baru. Jadi dengan kata lain, seluruh dananya akan masuk ke perusahaan. Asumsikan semua akan dibeli oleh masyarakat di harga tertinggi, maka Kaki akan memperoleh dana maksimal itu sekitar 54 miliar rupiah ya. Dan dari dana tersebut rencananya akan digunakan ke 3 poin utama. Poin yang pertama sekitar 76,56% ini akan digunakan untuk belanja modal atau capex dengan rincian sebagai berikut. Sekitar 44,91% untuk beli lahan yang pada akhirnya digunakan untuk membangun bengkel baru. Sedangkan 31,65% sisanya ini untuk membuka 5 cabang termasuk di wilayah yang tanahnya tadi dibeli. Lalu yang kedua, poin yang terpenting adalah 7,01% ini akan digunakan untuk kegiatan operasional atau OPEX-nya, termasuk pembelian persediaan suku cadang, sewa kendaraan operasional, dan pengembangan aplikasi. Serta sisanya ini akan digunakan untuk keperluan peminjaman kepada perusahaan anak atau entitas anaknya dengan rincian sebagai berikut, sekitar 7,55% untuk belanja modal atau capex, dan 8,88% ini sisanya untuk OPEX bagi anak perusahaannya. Nah, kalau kita ketahui siapa penjamin emisi efek atau underwriter dari IPO Kaki ini, ternyata adalah PT RHB Sekuritas Indonesia. Dan bagaimana rekam jejak PT RHB Sekuritas Indonesia? Kita ambil contoh ada 3 saham yang dibawa IPO oleh RHB Sekuritas Indonesia. Ini adalah MPIX, lalu ada JBRE, dan juga ada HOMI. Masing-masing kita bisa ketahui harga IPO-nya dan harga tertinggi setelah IPO, serta kita bisa hitung perubahan harganya seperti apa. Ya memang kinerjanya ini sangat mix ya, tergantung dari beberapa faktor. Yang bisa kita sampaikan di sini adalah kinerja harga saham pasca IPO ini dapat berbeda-beda pengaruhnya seperti apa, tergantung pada kondisi pasar saat itu, faktor fundamental perusahaan, dan pemilik dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi sangat bisa berbeda-beda, variannya akan sangat bisa berbeda jauh tuh. Kita bahas ke klasifikasi papan pencatatan. Di sebelumnya juga sudah kita bahas klasifikasi papan pencatatan. Di sini kita jelaskan kembali. Intinya ada 3 poin utama, ada 3 papan yang berbeda. Yang pertama adalah papan utama. Ini secara garis besar papan yang ditujukan untuk perusahaan yang besar, yang lebih stabil, dan punya pengalaman operasional yang cukup lama. Berikutnya ada papan pengembangan. Secara garis besar papan ini ditujukan untuk perusahaan yang sedang bertumbuh. Dan yang ketiga adalah papan akselerasi. Ini ditujukan untuk perusahaan yang ukurannya relatif lebih kecil maupun untuk perusahaan startup
dengan potensi pertumbuhan yang cepat. Masing-masing ada spesifikasinya, dan sampai materi ini kita buat belum ada informasi resmi dari Bursa Efek Indonesia terkait klasifikasi papan pencatatan saham dari Kaki. Tetapi dari data keuangan yang ada, kami menduga akan masuk ke papan pengembangan ya. Kita bahas laporan keuangannya, kita baca dulu di bagian neracanya. Kita bahas di neraca di sisi yang pertama, per Agustus 2024 ya, ada aset lancar dan ada aset tidak lancar. Posisi aset lancar ini sekitar 36,44% dan aset tidak lancar yang lebih dominan ini sekitar 63,56% dari total aset. Pada aset lancar yang paling dominan ini adalah kas dan juga setara kas, ini sekitar 70,28% dari total aset lancar, serta ada uang muka, ini sekitar 17,33% dari total aset lancar ya. Dan aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap, ini sangat dominan sekali, sekitar 96,99% dari total aset tidak lancarnya, terutama paling dominan berupa tanah dan bangunan. Dan rata-rata pertumbuhan aset tetap dalam 3-4 tahun terakhir ini sekitar 314,59% per tahunnya. Termasuk di dalamnya ini tidak secara organik ya, karena ada perubahan modal serta ada tambahan modal yang cukup signifikan yang dilakukan oleh manajemen, terutama di tahun 2022 dan 2023. Masuk ke neraca di sisi yang lain, per Agustus 2024 utang jangka pendek itu porsinya hanya sekitar 6,78%, utang jangka panjangnya sekitar 13,41%, dan sisanya ekuitas yang paling tebal ini sekitar 79,80% dari total asetnya. Dan utang jangka pendek ini didominasi oleh utang bank, ini sekitar 56,89% dari total utang jangka pendek, serta utang jangka panjangnya didominasi oleh utang bank juga, yaitu sekitar 84,45% dari total utang jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan ekuitas sejak tahun 2021 itu sekitar 192,09% per tahunnya. Tapi juga perlu digarisbawahi, ini juga termasuk adanya perubahan modal serta tambahan modal yang cukup signifikan. Jadi pertumbuhan ekuitas yang sangat tinggi ini bukan murni organik dari hasil laba yang diperoleh. Masuk ke bagian laba ruginya Bapak Ibu. Di bagian laba rugi kita bisa lihat revenue, laba operasi, dan juga laba bersihnya. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 137,22% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan laba operasinya ini sekitar 146,63% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih ini sekitar 146,84% per tahunnya. Ya, kinerja dalam 3-4 tahun terakhir ini memang menunjukkan pertumbuhan yang sangat-sangat agresif ya. Tetapi juga perlu diingat, ini juga disebabkan karena peningkatan kapasitas bisnis melalui tambahan modal yang ada. Jadi ya bisa diketahui kalau kapasitasnya naik, otomatis secara revenue seharusnya bisa ikut naik, demikian juga bottom line-nya. Masuk ke bagian kontribusi revenue-nya Bapak Ibu. Kontribusi revenue mereka membaginya itu berdasarkan wilayah operasinya ya, atau beda-beda nih kotanya. Dan kontributor utama pada revenue secara rata-rata adalah pada wilayah Tangerang, ini sekitar 28,18% dari rata-rata revenue, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 42,99% per tahun sejak tahun 2021. Segmen berikutnya yang menjadi kontributor revenue secara rata-rata adalah pada wilayah Jakarta, itu sekitar 13,28% dari rata-rata revenue, dan Yogyakarta ini sekitar 10,60% dari rata-rata revenue. Sedangkan selain pada 3 segmen tersebut, kontribusi revenue secara rata-rata itu tidak signifikan atau di bawah 10,00% ya. Dan pada tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat ekspansi bisnis yang cukup signifikan. Karena di tahun 2021 dan 2022 itu hanya ada wilayah Tangerang saja, di 2023 ada beberapa wilayah yang mulai menghasilkan revenue. Masuk ke kontribusi beban dan biayanya. Kontributor terbesar pada total beban dan biaya ini adalah pada beban umum dan administrasi. Ini sekitar 67,01% dari total beban dan biaya, terutama untuk gaji dan tunjangan, beban umum, dan juga beban penyusutan. Sedangkan kontributor berikutnya pada total beban dan biaya ini adalah pada beban pokok pendapatan atau COGS-nya ya, ini sekitar 27,08%. Beban ini timbul akibat adanya pemakaian suku cadang untuk keperluan jasa reparasi dan perawatan mobil. Jadi bisa kita ketahui bisnis jasa seperti Kaki ini punya beban pokok pendapatan yang relatif rendah, tetapi memang beban umum dan administrasinya relatif lebih tinggi ya, karena bisnis jasa. Masuk ke kontribusi laba bersihnya Bapak Ibu. Pada kontribusi laba bersih ini juga dibagi berdasarkan wilayah yang ada, dan kontributor utama pada laba bersih secara rata-rata masih pada wilayah Tangerang. Ini sekitar 22,71% secara rata-rata laba bersih,
dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 50,48% per tahun sejak tahun 2021. Segmen berikutnya yang menjadi kontributor laba bersih secara rata-rata adalah wilayah Jakarta, ini sekitar 16,86% dari rata-rata laba bersih, Yogyakarta sekitar 12,10% dari rata-rata laba bersih, dan Semarang ini sekitar 10,97% dari rata-rata laba bersihnya. Selain keempat segmen yang sudah disebutkan tadi, kontribusi kepada laba bersih secara rata-rata itu tidak terlalu signifikan ya, atau di bawah 10,00%. Dan pada tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat ekspansi bisnis yang cukup signifikan, kembali kita ingatkan. Masuk arus kasnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini di arus kas kita bisa ketahui dari arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersihnya. Kita bahas dulu arus kas operasi pada kaki ini selalu bernilai positif dari tahun 2021 walaupun cukup berfluktuasi ya. Sedangkan pada arus kas operasi bersih nilainya ini cukup berfluktuasi. Pada tahun 2022 dan 2023 seperti yang tadi sudah banyak kita mention, ternyata di arus kasnya juga tercermin ya. Kita bisa ketahui bahwasannya terdapat kegiatan investasi yang cukup signifikan di tahun 2022 dan 2023. Jadi tadi yang kita sebutkan pada sisi neracanya dan sisi laba ruginya di arus kas pun juga tercermin. Jadi itu bisa dipastikan memang betulan terjadi. Lalu secara rata-rata kaki memang belum bisa menghasilkan arus kas bersih yang positif nilainya sejak tahun 2021 secara rata-rata. Hal ini berarti arus kas untuk investasi masih lebih besar dari arus kas operasi yang diperoleh dari bisnis kaki ini sendiri. Masuk ke rasio aktivitas ya Bapak Ibu. Kaki punya persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan dengan rata-rata waktu sekitar 42-45 hari. Lalu kaki memiliki piutang usaha yang relatif tidak signifikan dan kaki punya utang usaha dengan waktu pembayaran sekitar 13-37 hari. Ya, secara garis besar aktivitas operasi dari kaki ini masih relatif bagus ya. Kita bahas rasio profitabilitasnya. Sejak tahun 2021 rata-rata net profit margin dari kaki ini sekitar 12,67% dengan tren yang cukup berfluktuasi. Dan sejak tahun 2021 juga rata-rata return on equity-nya itu sekitar 19,69% dengan tren yang cukup berfluktuasi juga. Pada estimasi 2024 pun kedua rasio profitabilitas dari kaki juga relatif tinggi ya, atau berada di atas 15%. Masuk ke rasio likuiditasnya Bapak Ibu, ada current ratio dan juga quick ratio. Kita bisa bahas lebih lanjut risiko dari rasio likuiditas kaki. Kami nilai berada pada level yang sangat rendah risikonya. Dengan kata lain ya, posisi likuiditas kaki ini tergolong sangat bagus ya, karena quick rasionya itu 506,60%. Sedangkan pada rasio solvabilitasnya, risiko dari rasio solvabilitas dari kaki ini berada pada level yang relatif moderat ke arah rendah risikonya dengan tren yang berfluktuasi. Meskipun pada akun liabilitas ini didominasi oleh utang bank, tetapi debt equity ratio masih relatif rendah. Kita bisa ketahui posisi terakhir kan hanya 25,31% ya. Selain itu, laba operasi bisa mengcover 9 kali lebih dari beban keuangan yang ada. Jadi dengan kata lain ya, memang kita bisa kategorikan risiko dari rasio solvabilitasnya berada pada tingkat yang relatif moderat ke arah rendah risikonya. Masuk ke valuasinya Bapak Ibu, kita bisa hitung valuasi dengan metode price brand yang sudah kita adjust ya. Sebetulnya tidak murni price brand karena banyak asumsi di dalamnya. Dan asumsi yang pertama kita gunakan EPS acuan awal ini menggunakan kriteria kinerja tahun 2024 yang kita 1 tahun kan, yaitu EPS awalnya sekitar 5,30 rupiah per lembar saham. Dana IPO ini akan membuat aset tumbuh sekitar 72,84%. Ya, apabila kita proyeksikan laba itu tumbuh dekat dengan pertumbuhan aset atau labanya tumbuh 50% saja ya, maka estimasi EPS-nya sekitar 7,95 rupiah per lembar saham. Dan apabila batas toleransi PI rasio 12, yang mana ini kami rasa masih cukup optimis ya untuk bisnis seperti kaki, hasil perhitungannya itu sekitar 95 rupiah per lembar sahamnya. Nah, kemarin ada yang menanyakan batas toleransi PI rasio ini diperoleh dari mana? Sebetulnya dari masing-masing investor itu punya profil risiko seperti apa ya? Atau bisa juga kita gunakan rata-rata industrinya, rata-rata seindustri seperti apa, dan kita bisa gunakan dari angka tersebut. Dan kalau kita lihat penawaran umumnya di 4-6 Maret 2025, yang mana per video ini dibuat ya, sedang proses penawaran umum ya, itu sekitar 100-120 rupiah per lembar saham ya. Kami rasa masih sedikit kemahalan lah harga penawaran umum. Ya, kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, kaki ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor auto parts dan equipment dengan bisnis utama adalah perawatan, perbaikan dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki.
Kesimpulan yang kedua adalah Kaki punya neraca yang cukup bagus, kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan profitabilitas yang relatif tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi juga, serta arus kas operasi yang positif walaupun masih berfluktuasi ya. Dan di harga penawaran umum, harga yang ditawarkan kami rasa masih relatif mahal. Walaupun kalau Bapak Ibu maupun teman-teman itu punya batas toleransi PE ratio yang lebih optimis lagi, lebih agresif, ya harganya bisa cukup masuk akal nih. Ya itu tadi diskusi kita mengenai Kaki. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Kaki ini layak untuk dibeli atau enggak ketika IPO nanti? Atau setelah pas IPO nanti, kira-kira apakah mau ditambah atau tidak? Silahkan drop di komen ya. Dan terima kasih kita ucapkan telah menonton video ini sampai akhir. Tonton juga video-video kita yang lainnya, karena itu kita sajikan untuk kita belajar bersama ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.